Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali pada hari ini saya bisa menemani Anda di program Bincang Khusus bersama saya Juni. Pemirsa, untuk mendukung pembatasan sosial, maka BPJS membuat kanal baru, yaitu Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nah, Pandawa ini memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai pelayanan administrasi tentunya melalui WhatsApp, pemirsa. Nah, untuk membahas masalah ini, saya sekarang berada di kantor cabang BPJS Kota Pontianak dan telah hadir bersama saya yaitu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Dr. atau Bapak Adiwan Kodar AK. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat, Bang Jun, gitu. Mudah-mudahan semua juga sehat semua. Amin. Nah, pemirsa, tema kita pada kali ini kita akan membahas mengenai layanan Pandawa BPJS Kesehatan serta program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Nah, kita langsung ke tema nih, Pak, ya. Boleh dijelaskan sedikit, Pak, mengenai Pandawa ini? Mungkin ada masyarakat yang masih belum mengerti mengenai Pandawa ini, Pak. Iya, baik, terima kasih Bang Jun dan juga seluruh pendengar PON TV yang ada di Pontianak dan sekitarnya. Sore atau pada kesempatan hari ini senang sekali kita bisa menyampaikan informasi yang memang perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa kita ada layanan terbaru yang menyempurnakan pilihan alternatif layanan sebelumnya, yaitu dengan pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa. Jadi ini adalah salah satu dari beberapa alternatif layanan yang tidak tatap muka, karena saat ini kita tahu di tengah pandemi COVID yang kasusnya terus naik gitu, belum ada menunjukkan ke arah perbaikan atau melandai gitu, sehingga memang kita berusaha untuk terus memberikan layanan terbaik kepada peserta. Jangan sampai peserta itu tidak bisa mengakses karena takut keluar rumah dan tidak ada kanal layanannya, sehingga kita ciptakan berbagai kanal layanan agar mereka tetap bisa mengakses pelayanan. Dan pastinya fungsinya untuk memudahkan masyarakat dan peserta BPJS tersebut, Pak, ya. Nah, apa sih yang melatar belakangi dibuatnya kanal Pandawa ini, Pak? Ya, jadi latar belakang utamanya sebetulnya terkait dengan kebijakan dari pemerintah dan juga kebutuhan dari masyarakat ataupun juga peserta kami atau peserta JKN. Di sisi kebijakan, pemerintah saat ini kan sedang berupaya untuk mengurangi aktivitas atau adanya pembatasan aktivitas agar menghindari adanya penumpukan atau kerumunan masyarakat gitu, termasuk bukan hanya untuk di layanan-layanan non formal, tapi juga di layanan formal seperti di pelayanan publik juga kita perlu melakukan pembatasan gitu agar mengurangi risiko penyebaran dan penularan gitu, sehingga kami harus mengeluarkan fasilitas layanan terbaru ya tadi dengan Pandawa. Dan di sisi lain memang bagaimana kita selain mengikuti arahan pemerintah, anjuran pemerintah agar peserta tidak terlalu banyak yang di layanan langsung, tetapi pelayanan tetap bisa dirasakan. Nah, untuk memastikan pelayanan tetap bisa dirasakan walaupun tidak keluar rumah, ya kita menerapkan beberapa kanal. Sebetulnya kami sampaikan bahwa kami sudah memiliki beberapa kanal pelayanan yang sebelumnya sudah berjalan gitu, yaitu mobile JKN yang diinstal oleh pemirsa yang ada di rumah, baik di Android maupun di iOS. Kemudian juga ada layanan care center 1500-400 nomornya. Kemudian juga ada chat asisten JKN atau Cika. Kemudian juga ada banyak kanal layanan yang lain seperti Edabu, Edapen, dan juga yang terakhir adalah Pandawa. Jadi Pandawa ini sebetulnya dikeluarkan untuk melengkapi kanal-kanal yang sebelumnya gitu, sehingga yang sebelumnya tidak bisa di alternatif yang tadi itu bisa dengan Pandawa. Berarti Pandawa ini sekaligus untuk melengkapi kanal-kanal yang sebelumnya, Pak, ya? Iya. Nah, mungkin bisa di-share, Pak, nomor untuk mengakses Pandawa ini, karena ini kan berbasis WhatsApp kan, Pak? Iya. Bisa di-share dengan pemirsa di rumah? Ya, betul. Untuk nomor yang bisa dihubungi oleh masyarakat atau pendengar dari PON TV dan seluruh masyarakat di Pontianak dan sekitarnya, yaitu 0813 45 08 9977. Jadi silahkan dicatat kemudian diinformasikan ke
keluarga ataupun juga ke kolega dan sanak saudara yang lain gitu, agar mereka tidak perlu lagi untuk datang ke kantor cabang gitu untuk pelayanan-pelayanan, karena hampir semua pelayanan itu bisa kita alihkan ke pelayanan tidak langsung melalui WA tadi gitu. Ada banyak sekali layanan yang bisa mereka akses gitu. Berarti lebih simpel karena kita tidak perlu keluar rumah atau ke kantor cabang lagi, jadi tinggal hubungi nomor WhatsApp yang sudah dibagikan oleh Pak Adiwan tadi ya Pak ya. Iya. Nah, mulai kapan nih Pandawa diluncurkan di BPJS nih Pak? Sebetulnya memang ini baru, makanya kita sosialisasikan ke masyarakat. Dari ya sekitar 2 minggu inilah kita sudah mulai running gitu, dan makin terus disempurnakan gitu, dan kita sosialisasikan untuk diketahui oleh masyarakat banyak. Jadi mungkin perlu diulang lagi gitu, nomornya 0813 4508 9977. Jadi masyarakat yang membutuhkan layanannya itu ada banyak. Kami sampaikan layanannya itu mulai dari pendaftaran peserta baru gitu, kemudian juga layanan untuk penambahan anggota keluarga, kemudian juga misalnya mau mendaftarkan bayi baru lahir, kemudian juga beberapa perubahan data gitu, seperti perubahan data untuk golongan PNS gitu, kemudian juga misalnya mau ada perubahan kelas yang sebelumnya kelas 1 ke kelas 2, misalnya pindah kelas itu juga bisa gitu. Kemudian mau pindah FKTP juga bisa di situ gitu. Kemudian juga untuk melaporkan misalnya ada keluarga yang meninggal juga di situ. Jadi memang prinsipnya layanan Pandawa ini sebetulnya mengalihkan pelayanan yang di kantor cabang ke pelayanan digital. Iya, mengalihkan dari konvensional ke digital. Ke digital, betul. Oke. Nah, per 24 September 2020, bagaimana respon masyarakat terhadap Pandawa ini, Pak? Ya, respon masyarakat terhadap Pandawa sangat positif ya, kami sampaikan, karena memang di tengah kita sedang melakukan sosialisasi seperti ini, ternyata perharinya sudah ada sekitar 70 lebih gitu yang mengakses dan memanfaatkan gitu. Dan memang perlu kami sampaikan, selain Pandawa, karena Pandawa ini sebetulnya punya keterbatasan karena dia kan bentuk lain dari layanan langsung yang didigitalkan gitu ya, melalui WA, sehingga dia sebetulnya memiliki keterbatasan di jam layanan. Karena sama seperti jam layanan di kantor seperti biasanya, yaitu dia jam 8 sampai jam 15, jam 3 sore, tetapi memang ada istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Tetapi kami sebetulnya punya kanal yang lain yang 24 jam. Kami perlu sampaikan bahwa mengingatkan kembali untuk masyarakat, jangan lupa bahwa ada aplikasi Mobile JKN. Nah, di Mobile JKN itu sebetulnya yang tadi disebutkan beberapa memang ada di Mobile JKN dan bisa diakses 24 jam. Seperti pendaftaran peserta baru itu bisa di Mobile JKN gitu. Kemudian kalau mau perubahan FKTP maupun perubahan data untuk kelas, ganti kelas, itu juga bisa di sana gitu. Jadi memang kalau yang ada di Mobile JKN ya silahkan mengakses Mobile JKN, karena Mobile JKN itu 24 jam, 7 kali 24 jam selalu siap gitu. Baiklah pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Bincang Khusus. Pemirsa, Anda masih bersama kami di program Bincang Khusus dengan tema layanan Pandawa BPJS Kesehatan serta program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS, dan bersama Kepala Cabang BPJS Pontianak Dr. Adiwan Kodar. Nah pemirsa, di segmen sebelumnya tadi kita udah membahas sedikit mengenai nomor layanan WhatsApp yang digunakan untuk mengakses kanal Pandawa ini, yaitu di 0813 4508 997. Dan bisa dicatat, dan akan saya ulangi lagi, 0813 4508 997, dan Anda dapat mengakses kanal tersebut untuk mengurus administrasi BPJS. Dan kita ke Pak Adiwan lagi. Nah, ada beberapa pertanyaan dari Facebook nih Pak. Bagaimana kalau ada yang sudah meninggal di keluarganya dan ingin mengurus melalui Pandawa ini, apakah bisa atau tidak gitu Pak? Iya, terima kasih Bang Jun. Jadi
untuk layanan dengan menggunakan Pandawa ini bisa dimanfaatkan salah satunya untuk mengurus keluarga ataupun juga famili yang sudah meninggal. Dalam artian nanti persyaratan yang dibutuhkan itu disiapkan. Pada saat mengakses layanan itu dia akan diminta untuk menunjukkan atau memfotokan dan mengirimkan melalui link untuk surat keterangan kematiannya. Jadi memang bisa dengan Pandawa nanti akan diurus oleh keluarga yang ada dalam satu kakaknya gitu, dan nanti akan dilayani oleh back office kami, petugas back office. Oke. Nah, pertanyaan kedua yang dari media sosial kita yaitu bagaimana kalau mendaftar Pandawa diwakilkan gitu Pak? Bisakah? Oke. Pandawa ini sebetulnya kan kita harapkan dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu ataupun juga memang saat ini tidak dimungkinkan untuk keluar rumah, itu bisa gitu. Sehingga menurut hemat kami sebetulnya kalau sudah dengan Pandawa, dengan administrasi WA, sebetulnya tidak perlu diwakilkan gitu, karena setiap orang itu bisa mengakses di mana saja dan kapan saja gitu. Kalau Pandawa kan memang ada batasan jam kerja tadi gitu. Kemudian kalau ternyata memang yang ingin mengakses layanan tersebut tidak memiliki handphone gitu, atau misalnya agak susah menggunakan handphone, sebetulnya bisa saja dibantu oleh anaknya atau saudaranya, tetapi memang data-data dan foto yang digunakan adalah foto yang bersangkutan, artinya yang membutuhkan layanan tetap ada di sebelahnya gitu dan dibantu gitu. Dan juga kami informasikan untuk pemirsa yang ada di rumah bahwa walaupun kita sudah memberikan opsi layanan tidak langsung gitu dengan menggunakan digital, tapi di kantor kami masih menerima peserta yang datang khususnya yang dianggap atau dikhawatirkan tidak memiliki sarana yang memadai untuk memanfaatkan kanal layanan tidak langsung tadi gitu. Karena kan tentu butuh handphone gitu yang memadai dan juga jaringan dan kuota dan sebagainya, sehingga memang kami masih menerima untuk peserta-peserta penerima bantuan iuran PBI, baik itu yang APBN maupun APBD, dan juga dari peserta mandiri yang kelas 3, karena dikhawatirkan mereka memiliki keterbatasan untuk mengakses dengan menggunakan gadget yang diperlukan. Gitu. Oleh pemirsa, dan sekali lagi, jika Anda ingin mengakses kanal Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp, bisa dihubungi di nomor 0813 4508 997 ya. Dan untuk jam operasionalnya sendiri nih Pak, apakah dibatasi atau enggak untuk Pandawa ini? Iya, jadi memang tadi disampaikan bahwa Pandawa ini sebetulnya merupakan sama seperti layanan yang tatap muka di kantor gitu, karena layanan yang bisa diberikan semua yang di kantor itu bisa dilayani di Pandawa gitu, sehingga memang dan juga petugasnya ini standby untuk memberikan respon gitu. Jadi memang sama seperti layanan di kantor, dia ada batasan waktu pelayanan dari jam 8 sampai jam 3 sore gitu, dan jam 12 sampai jam 1 itu istirahat gitu. Jadi memang kami harapkan bahwa layanan ini selain di jam-jam tadi, peserta bisa mengakses kanal yang lain seperti yang sudah disampaikan, apakah itu BPJS Care Center yang 1.500-400 atau juga mobile JKN tadi gitu, atau ada yang namanya Cika yang chat asisten JKN gitu. Jadi kita juga ada nomor 0811 kemudian 8750 400. Nah, itu adalah nomor chat asisten JKN yang bisa juga untuk dimanfaatkan. Tetapi memang nomor Cika ini adalah berlaku nasional gitu, sehingga responnya memang akan lebih cepat dengan Pandawa. Kenapa? Karena tadi Pandawa yang nomor tadi kita sampaikan itu adalah nomor masing-masing kantor cabang itu berbeda. Kalau nomornya beda, tentu yang merespon adalah admin dari masing-masing kantor cabang dan responnya akan lebih cepat gitu. Sedangkan untuk proses layanan yang sendiri nih Pak, apakah sama lamanya atau cepatnya dengan konvensional Pandawa ini? Ya, sebetulnya kan kita punya SLA ya, baik layanan langsung
maupun layanan tidak langsung dengan menggunakan Pandawa dan alternatif yang lain, itu sebetulnya kita standarisasi gitu, karena jangan sampai masyarakat ataupun peserta yang mengakses layanan ini mengeluhkan standarnya kok tidak ada misalnya seperti itu, sehingga kita buatkan standar. Untuk Pandawa ini paling lama itu 60 menit itu harus sudah ada respon, karena memang kan banyak yang mengakses, tentu kita maksimal 60 menit gitu harus sudah diberikan respon. Tetapi kalau memang tidak banyak yang masuk gitu, tentu akan responnya lebih cepat gitu. Dan memang kami harapkan jangan hanya mengakses di pagi hari gitu, karena kebanyakan saat ini masih di pagi hari gitu mengaksesnya, sehingga paginya numpuk gitu, tapi begitu agak ke siang atau sorenya sudah agak lengang gitu yang permintaan melalui WA-nya gitu. Baiklah pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Bincang Khusus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Bincang Khusus dengan tema layanan Pandawa BPJS Kesehatan serta program relaksasi tunggakan yuran JKN KIS bersama Bapak Dr. Adiwan Kodar, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak. Nah, Pak Adiwan, Pandawa ini kan memiliki platform WA ya. Iya. Untuk memudahkan masyarakat, apakah ada format-format pengiriman WA yang harus diikuti masyarakat supaya plan tersebut cepat diselesaikan gitu? Iya. Jadi memang seperti kita ber-WA atau berkomunikasi dua arah dengan menggunakan WA, sebetulnya memang akan kita bisa respon apa permintaan dari masyarakat gitu. Tetapi memang kami menyarankan agar mengikuti format yang ada. Kenapa? Karena dengan format yang ada, informasi yang kita butuhkan untuk respon awal itu sudah memadai gitu, sehingga untuk tahapan selanjutnya tidak mulai dari nol lagi gitu, terkait dengan tanya nama, tanya identitas gitu, karena memang sudah di-chatkan atau diinformasikan dari awal gitu. Jadi memang kami harapkan untuk masyarakat yang akan mengakses layanan Pandawa itu sudah memasukkan minimal data yang kita butuhkan, yaitu data nama pelapornya, kemudian nama peserta, boleh sama atau boleh beda gitu namanya antara yang melaporkan dengan yang pesertanya. Kemudian berikutnya adalah nomor kartu atau nomor NIK kalau dia belum jadi peserta gitu. Kemudian berikutnya nomor handphone dan juga jenis layanan yang mau diakses atau yang diharapkan apa. Apakah mau daftar, apa mau perubahan data, atau mau tadi mendaftarkan bayi yang baru lahir gitu. Jadi ada 10 layanan tadi yang bisa dimanfaatkan. Oke. Nah Pak, misal dalam waktu dekat terjadi pembatasan aktivitas di perkantoran, apakah akan mempengaruhi pelayanan BPJS untuk Pandawa ataupun konvensional sendiri? Ya, jadi memang layanan yang saat ini kita diskusikan atau kami sosialisasikan ke masyarakat, tujuannya sebetulnya memang agar pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dengan situasi apapun bisa diakses. Jadi walaupun kami misalnya nanti saat ini pun sebetulnya kami sampaikan bahwa kami sudah menerapkan work from home gitu, sebagian dari karyawan kami itu memberikan pelayanan dari rumah gitu. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena memang kami menciptakan atau meng-create tadi layanan-layanan yang tidak harus tatap muka. Tadi sudah ada mobile JKN, kemudian Cika, kemudian juga care center tadi gitu, dan Pandawa yang ini gitu yang tidak kita bicarakan sekarang, itu tujuannya agar kita tetap bisa di mana saja memberikan pelayanan walaupun tidak di kantor gitu. Karena kan yang penting punya jaringan dan punya sarana laptop itu kita bisa eksekusi gitu. Nah misal Pak, ada warga atau pelanggan BPJS di luar Pontianak, daerah Kuburaya atau Mempawah misal ingin menggunakan Pandawa ini, apakah bisa Pak? Ya, jadi sebetulnya nomor Pandawa ini kan di masing-masing kantor cabang itu berbeda.
karena tujuannya agar responnya lebih cepat. Kalau satu nomor tentu nanti tindak lanjutnya juga akan menjadi lama karena nasional gitu. Makanya dibuat satu nomor untuk satu kantor cabang. Jadi kalau kantor cabang Pontianak memang wilayah kerjanya selain kota Pontianak ada Kabupaten Kuburaya, kemudian Mempawah, Landak, kemudian juga Ketapang dan Kayong Utara. Nah, dari wilayah kerja kami ini 6 kabupaten kota ini ya bisa mengakses nomor yang tadi 0813, kemudian 45089977 gitu. Tetapi kalau ada masyarakat yang di luar dari 6 kabupaten kota tadi masuk wilayah kerjanya Sintang atau Singkawang, itu nanti juga ada nomor tersendiri mereka gitu. Oke. Baiklah pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Bincang Khusus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Bincang Khusus dengan tema layanan pendawa BPJS Kesehatan serta program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Nah, di segmen ini kita akan membahas mengenai relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Nah, Pak Adiwan bisa dijelaskan sedikit mengenai program relaksasi ini? Ya, program relaksasi tunggakan iuran ini sebetulnya termuat dalam peraturan presiden yang terbaru nomor 64 tahun 2020, di mana dengan melihat situasi pandemi COVID saat ini yang memang berdampak terhadap status sosial ekonomi dari masyarakat dan kita semua gitu, akhirnya memang kan keluar beberapa kebijakan dari pemerintah. Ada bantuan langsung tunai, kemudian juga ada bantuan subsidi pengupahan atau upah kepada pekerja gitu, dan juga dari sisi jaminan kesehatan ada kebijakan dari pemerintah di mana selain iuran untuk yang kelas 3 itu diberikan subsidi, karena kelas 3 kan tetap 25.500 gitu, dan ada subsidi dari pemerintah sebanyak 16.500. Kemudian juga ada yang namanya relaksasi terhadap peserta yang menunggak. Nah, peserta yang menunggak ini yang berhak memanfaatkan relaksasi ini ada 2 segmen, yaitu yang mandiri atau PBPU dan juga dari badan usaha. Nah, peserta yang mandiri atau dari badan usaha yang memiliki tunggakan di atas 6 bulan sampai dengan maksimal 24 bulan, karena kan tunggakan JKN ini walaupun dia tidak membayar sudah beberapa tahun, tetapi tetap maksimal tunggakannya adalah 24 bulan. Nah, yang memiliki tunggakan 6 sampai 24 bulan maka bisa melunasi untuk 6 bulannya saja, maka kartunya bisa langsung aktif dan bisa digunakan. Tetapi untuk sisa tunggakan itu nanti bisa dilunasi sampai dengan akhir tahun 2021. Untuk prosedur pengajuan relaksasi tunggakan ini bagaimana, Pak? Iya, jadi memang peserta dalam hal ini peserta PBPU tadi dan juga dari badan usaha yang pingin ataupun juga akan memanfaatkan fasilitas relaksasi ini diharapkan menghubungi untuk melakukan pendaftaran, yaitu baik di kantor cabang atau melalui mobile JKN, kemudian juga bisa melalui care center yang 1.500-400 dan juga melalui kader JKN yang ada di masing-masing daerah gitu. Karena kan kami memiliki mitra kader JKN yang ada di masyarakat, ada di desa-desa gitu. Per 24 September 2020 berapa pelanggan yang sudah mengajukan relaksasi ini, Pak? Banyak sekali sebetulnya yang sudah melakukan pengajuan, tetapi memang mungkin karena ada juga yang walaupun sudah direlaksasi tetap memiliki hambatan ekonomi sehingga masih belum semuanya gitu. Tapi memang ada sekitar 20%-an lah gitu yang sudah memanfaatkan ini. Tapi memang kami rasa ini belum maksimal
sehingga hari ini kita sosialisasikan lagi untuk masyarakat Pontianak dan sekitarnya yang merasa selama ini sulit untuk melunasi tunggakannya karena memang sudah lebih dari 6 bulan, maka saat ini sampai dengan Desember 2020 sampai dengan akhir tahun ini diberikan keringanan atau relaksasi, cukup membayar 6 bulan maka kartunya bisa langsung aktif dan bisa digunakan gitu. Walaupun memang sisa tunggakannya nanti akan bisa dibayar lagi di tahun 2021. Untuk pengajuannya sendiri apakah langsung datang ke kantor BPJS atau melalui aplikasi Pandawa tadi, Pak? Untuk pendaftarannya, Iya. jadi sebetulnya pendaftaran dibutuhkan agar iuran ataupun juga tunggakan yang terbentuk untuk dibayarkan itu hanya 6 bulan. Karena kan tadi tunggakannya kan bisa saja dia 10 bulan, bisa saja 15 bulan, bisa saja 24 bulan, sesuai dengan real dia menunggak. Tetapi ketika dia mendaftarkan ke kita untuk memanfaatkan relaksasi, iurannya akan diubah yang terbentuknya hanya 6 bulan gitu untuk dibayar pertama gitu, sehingga memang harus mendaftar. Dan tadi pendaftarannya melalui kantor cabang bisa atau melalui Pandawa sekarang juga dimungkinkan. Kemudian melalui tadi kader JKN yang ada di setiap desa, kemudian mobile JKN dan juga care center yang ada di 1.500-400. Iya. Respon masyarakat, Pak, terhadap relaksasi tunggakan iuran ini, Pak, bagaimana, Pak? Bagaimana? Respon masyarakat terhadap relaksasi tunggakan ini? Iya, jadi masyarakat dengan adanya relaksasi tunggakan ini sebetulnya ada apa ya? Ada manfaatnya atau terbantu gitu, karena selama ini kan mereka pengen untuk membayar tidak penuh gitu tahun ini karena keadaan ekonominya sedang sulit gitu, sehingga akhirnya dengan fasilitas ini mereka diberikan kesempatan gitu untuk membayar 6 bulan terlebih dahulu dan sisanya nanti dibayar kemudian di tahun 2021 gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Trini, Pak. Kalau daftar relaksasi apakah tetap kena denda gitu, Pak? Untuk pendaftaran relaksasi kan saat ini memang sudah tidak ada lagi yang namanya denda terhadap nilai tunggakan gitu. Tetapi kalau untuk denda di pelayanan memang masih mendapatkan gitu denda. Masih ada denda di ketika dia mengakses pelayanan rawat inap gitu. Tetapi kalau untuk denda dari nilai tunggakannya itu tidak ada gitu. Baiklah pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Bincang Khusus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Bincang Khusus dengan tema layanan Pandawa BPJS Kesehatan serta program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Dr. Adiwan Rodar. Nah, terakhir nih Pak, harapan-harapan Bapak terkait program Pandawa ini dan program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Ya. Melalui acara kita pada kesempatan hari ini, kami harapkan pemirsa yang ada di rumah dapat menginformasikan kepada masyarakat yang lebih luas atau saudara dan juga kenalannya bahwa BPJS Kesehatan sudah menerapkan beberapa alternatif pelayanan yang bisa diakses tanpa melalui datang ke kantor cabang gitu. Tanpa tatap muka itu tetap bisa mendapatkan pelayanan. Dan kami harapkan bahwa selain Pandawa, Pandawa tadi mungkin kita ulang lagi, nomor teleponnya adalah 0813 4508 9977. Selain melalui Pandawa tadi, tetapi kami tetap berharap bahwa masyarakat makin banyak yang mengakses layanan melalui mobile JKN. Jadi kami harapkan kepada seluruh peserta JKN dan juga masyarakat yang memiliki gadget, handphone, baik itu Android maupun iOS gitu, untuk bisa mendownload aplikasi mobile JKN. Tinggal ketik saja
di App Store ataupun juga di Play Store-nya Mobile JKN, maka akan keluar dan bisa langsung di download, diinstal, kemudian melakukan registrasi. Kenapa? Karena bukan hanya layanan yang ada di kantor cabang yang bisa diakses melalui Mobile JKN, karena tadi kita banyak berbicaranya terkait dengan layanan yang ada di kantor BPJS Kesehatan. Tetapi dengan Mobile JKN ini sebetulnya ada banyak kemudahan yang bisa didapatkan. Yang pertama, peserta yang mengalami kondisi badannya tidak enak atau ada keluhan bisa melakukan chat dengan dokternya masing-masing yang ada di FKTP-nya yang ada di Mobile JKN dengan fitur konsultasi dokter. Jadi silahkan untuk mendownload Mobile JKN karena banyak manfaatnya. Kemudian juga untuk mendaftar atau mendapatkan layanan di klinik atau di puskesmas itu sudah ada yang namanya antrian online. Jadi bisa untuk mendaftar ke klinik ataupun juga nanti dari klinik ke rumah sakit bisa sudah menggunakan antrian online. Jadi banyak sekali fasilitas lainnya, ada screening untuk COVID juga ada di sana gitu di aplikasi tersebut, sehingga kami harapkan memang masyarakat jangan ragu-ragu, coba cek dulu aplikasi Mobile JKN-nya. Kalau memang ada hambatan dalam melakukan installnya, nanti bisa menghubungi kami gitu. Kemudian yang terakhir terkait dengan iuran, kami sangat mengharapkan untuk peserta mandiri ataupun dari badan usaha bisa memanfaatkan program khusus yang diberikan oleh pemerintah saat ini, karena hanya sampai dengan akhir tahun, sampai dengan Desember 2020. Ketika sudah lewat dari Desember, Januari 2021, tentu tidak ada lagi relaksasi untuk tunggakan iuran. Makanya kami harapkan segera diinformasikan ke masyarakat, mumpung ada relaksasi bahwa cukup dengan membayar 6 bulan maka kartunya bisa aktif. Kalau yang punya tunggakan di atas 6 bulan gitu, dan nanti sisanya masih bisa dibayarkan di tahun 2021 gitu. Jadi mohon ini diinformasikan kepada keluarga yang lain atau masyarakat yang lain gitu, agar banyak yang memanfaatkan dan kartunya bisa aktif dan digunakan untuk berobat. Apalagi di tengah situasi pandemi saat ini, banyak sekali keluh-keluhan masyarakat, bukan hanya terkait COVID gitu, yang tetap harus dilakukan pelayanan ataupun perawatan. Oke, baiklah pemirsa, itu tadi talk show kita bersama Kepala Cabang BPJS Kota Pontianak, Dr. Adiwan Kodar. Dan saya ulangi lagi untuk Anda yang ingin memanfaatkan kanal Pandawa ini, Anda dapat mengakses nomor HP 0813 4508 9977. Pemirsa, akhir kata saya Juni pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.